Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana fa'alna bima 'ahadtana rabbi inna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana bidinina rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'alimna alladhi yanfa'una rabbi fakih وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين 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 رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما يهمنا. اللهم صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الهادي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل
لمحات ونفس ونفس بعدد كل مظلومين اللهم sekali lagi صلاة ملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل مظلومين. Oke, sekarang dibuka Jala'ul Afham. Nah, kamu tidak tilawahnya ada kan? Sudah ditulis semua. Nah, sekarang dihafalkan. Hafal nggak? Apa nadanya? Hafal kan? Jauh Bismillahirrahmanirrahim Daimil ihsani Ibtillahil al-akhir al-bajibi Latahawli summa salatu wassalamu sarmada. Ya, apa aja? Sehafalnya aja berapa bait. Oke? Nah, karena nanti itu di semester baru nanti habis lebaran, nah, kamu mesti hafal semua tuh, ya. Sampai 57 bait itu. Oke, sekarang halaman berapa? Jalur berapa? Berapa ya? Pada nggak masuk. Wah, kemarin ini kok. Kemarin nggak ngebahas. Terakhir adalah berapa? 9 ya? Al-Qudrat itu bukan? Yang paling bawah ya? Ya, Al-Qudrat itu kan sifat yang ketujuh. Ya kan? Oke, halaman 9 Al-Qudrat. Ya, sifat yang ke-7. Sudah dapat semua? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yujidu biha wa yu'dimu. Qala ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh innahu kana 'aliman qadira. Al-iradatu wa hiya sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yukhassisu biha al-mumkina bi ba'dhi ma yajuzu alaihi
fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu ayatasarrafa fil kauni hasaba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi fayaj'ala hadha tawilan aw qasiran aw hasanan aw qabihan aw aliman aw jahilan aw hadha aw fi hadhihi al makani aw fi ghairihi. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Itu jangan bercanda sendiri ya. Kalau ayat Quran lagi dibaca jangan ngobrol sendiri-sendiri ya. Wa qala ta'ala lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qudratu, sifat yang ketujuh adalah Al-Qudrah. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi wahdaniyah qudrah. Nah, ini sifat yang ketujuh. Al-Qudratu, Qudrah, wahia, dan ia, apa Al-Qudrah, adalah sifatun, sifat, qadimatun, yang terdahulu, qaimatun, yang tetap, sifatun sifat, qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap, bidzatihi terhadap zatnya Allah, bidzatihi terhadap zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Sifat kudrah itu adalah sifatun qadimatun, sifat yang terdahulu, qaimatun yang tetap. Artinya sifat ini enggak akan pernah berubah. Sifat ini tidak akan pernah hilang bidzatihi terhadap zatnya Allah Ta'ala. Yujidu biha, yujidu, Allah mengadakan sesuatu. Yujidu, Allah mengadakan sesuatu. Yujidu, Allah mengadakan sesuatu biha, dengannya, dengan al-qudrah, dengan sifat qudrah maksudnya. Ya, haknya di situ kembali kepada al-qudratu. Yujidu, Allah mengadakan sesuatu biha, dengannya, dengan sifat qudrah, wa yu'dimu, dan meniadakan sesuatu. Ya. Yujidu, Allah mengadakan sesuatu, yu'dimu, Allah meniadakan sesuatu. Jadi Allah tuh punya sifat qudrah. Sifat qudrah itu adalah sifatun qadimatun, sifat yang terdahulu, ya, bukan sifat yang baru. Ya. Maksudnya sifat terdahulu apa? Maksudnya sifat terdahulu itu adalah sifat qudrahnya Allah itu memang sudah dari dulu adanya, bersamaan dengan zatnya Allah itu. Beda sama manusia kan? Misalkan begini, manusia punya sifat,
Sifat apa? Dia bisa melakukan sesuatu. Contohnya apa? Misalnya, oh naik motor. Apakah dengan manusia bisa naik motor itu? Apakah sifat kemampuan manusia naik motor itu dari dia kecil atau ketika dia sudah dewasa? Sudah dewasa kan? Nggak mungkin dari kecil dia bisa naik motor. Atau manusia mampu untuk apa? Untuk menulis, untuk membaca. Apakah dia dari kecil atau ketika sudah dewasa? Ketika sudah dewasa, kan gitu. Artinya, sifat kemampuan manusia itu adalah sifat yang hadis, sifat yang baru, bukan bawaan dari lahir. Ya, dia bisa ini, bisa itu seiring berjalannya waktu. Tapi kalau sifat kudrohnya Allah, sifat kemahakuasaannya Allah, itu sifat yang memang sudah dari dulu adanya. Ya, bersamaan dengan zatnya Allah itu. Artinya bukan seiring berjalannya waktu Allah kemudian bisa ini bisa itu, tidak. Beda sama manusia. Kalau teknologi kan gitu kan, semakin hari semakin canggih. Kalau dulu nggak canggih. Kan itu. Nah, sifat kudrohnya Allah, sifat maha kuasanya Allah tuh nggak begitu. Artinya maha kuasanya Allah tuh ya dari dulu. Ya, keberadaannya Allah itu ya sudah diliputi sifat kemaha kuasaannya. Bukan seiring berjalannya waktu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini memberikan pembeda antara Tuhan-Tuhan yang lainnya. Seperti misalnya ketika Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Lalu kemudian Fir'aun bisa memerintahkan ini, memerintahkan itu. Atau bisa membuat ini dan itu. Pertanyaannya adalah, apakah sifat kekuasaannya Fir'aun itu dia miliki dari sejak kecil atau seiring berjalannya waktu? Seiring berjalannya waktu kan? Nah, ya. Ketika dia kecil, ya sama saja kayak bayi-bayi pada umumnya kan gitu. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu dia dewasa, dia mulai bisa ini, bisa itu kan gitu. Nah, tapi sifat kudrohnya Allah itu qadimatun. Dia terdahulu bersamaan dengan zatnya Allah itu. Jadi keberadaannya Allah itu juga termasuk meliputi sifat-sifatnya. Nah, gitu ya. Jadi bukan kemudian sifatnya datang belakangan, tidak seperti itu. Ya, qaimatun. Qaimatun itu maksudnya apa? Tetap, nggak akan berubah. Beda sama manusia. Manusia itu kan ada fase di mana dia dulu lemah, kemudian kuat, kemudian kembali lemah. Kan gitu. Waktu kecil lemah nggak bisa apa-apa. Tapi ketika sudah dewasa dia kuat, dia bisa ini, bisa itu. Tapi seiring berjalannya waktu dia tua, dia kembali kepada kelemahannya lagi. Jadi sifat kekuasaannya manusia itu tidak menetap, tidak qaimah, ya. Ya, kamu sekarang masih muda. Maka sifat-sifat kekuasaan kamu bisa ini bisa itu berbeda dengan anak kecil, berbeda dengan orang tua. Tapi kalau kita semuanya nanti sudah tua, mulai itu sifat kekuasaan kita mulai hilang satu persatu. Itu seperti itu. Tapi kalau Allah tidak. Nah, bedanya begitu ya. Nah, sifat qaimatun di sini maksudnya adalah bahwa kudrohnya Allah, kemahakuasaannya Allah itu tetap sepanjang zaman sampai kapanpun Allah tetap maha kuasa. Tidak mengalami satu masa di mana Allah itu lemah, tidak. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, beda kan sama raja-raja misalnya. Ya. Ya, raja siapa gitu atau presiden pun sama. Ada masa di mana dia akan tua, ada masa di mana dia lagi tidak lagi punya kekuasaan. Kan gitu. Nah, tapi kalau Allah tidak ya. Jadi ketika Allah punya sifat kudroh, sifat kemahakuasaannya, sifat kemahakuasaannya itu adalah qadimatun, ya terdahulu, ya. Kemudian qaimatun tetap tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ya, itu namanya sifatku kudroh. Lalu sifat kudroh di sini juga dikatakan yujidu biha wa yu'dimu. Allah tuh punya sifat kudroh. Maksudnya apa? Yujidu biha. Dengan sifat kudroh Allah itu, dengan sifat kemahakuasaannya Allah itu, Allah bisa kemudian menjadikan sesuatu apapun atau mengadakan sesuatu apapun. Tapi di sisi lain, wa yu'dimu. Allah juga bisa meniadakan sesuatu. Ya. Jadi apapun yang ada dan apapun yang tiada itu adalah di antara tanda bahwa Allah itu punya sifat kudroh, punya sifat maha kuasa. Ya. Manusia itu bisa nggak mengadakan sesuatu? Bisa mengadakan sesuatu, tetapi
Sesuatu yang diadakan sama manusia itu kan bukan pada asalnya. Contoh misalnya begini, eh, handphone itu semakin mahal itu kan semakin tipis, atau komputer semakin mahal kan semakin tipis karena chipnya kecil. Tapi kalau komputer zaman dulu kan gede-gede tuh, ya. Laptop zaman dulu juga gede-gede, handphone zaman dulu juga sama. Tapi seiring berjalannya waktu dia kecil. Manusia bisa menciptakan itu, ya. Tapi kalau ditanya dari mana bahan untuk membuat chip itu, ya, sampai sebegitu canggihnya sekarang. Dari mana? Oh, ternyata bahannya itu dari pasir silika namanya. Pasir silika itu ditemui di mana? Ditemui di bumi. Ya. Kalau ditanya, lalu siapa yang menciptakan pasir silika? Apakah manusia? Tidak. Siapa yang menciptakan bumi? Apakah manusia? Tidak. Artinya apa? Manusia itu bisa menciptakan sesuatu atau bisa membuat sesuatu, tetapi bukan pada asal sesuatunya. Hah? Misalnya, manusia bisa menciptakan makanan nggak? Bisa. Tapi makanan itu kalau ditanya bahan-bahannya dari mana? Oh, dari tumbuhan. Tumbuhan itu dari mana? Oh, dari ditanam sama manusia. Tapi kalau ditanya, siapa yang menyinari tumbuhan? Siapa yang memberikan air pada tumbuhan? Yang menghidupkan tumbuhan siapa? Ujung-ujungnya adalah Allah. Artinya apa? Manusia memang bisa mengadakan sesuatu, bisa menciptakan sesuatu, tapi bukan pada hakikat sesuatunya. Nah, maknanya begitu. Ya. Nah, tapi kalau Allah yujidu biha wa yu'dimu, Allah itu mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu itu memang pada hakikatnya. Nah, kalau manusia itu hanya akibat-akibatnya saja. Ya, akibat kemudian Allah menciptakan matahari, manusia bisa bikin ini, bikin itu. Akibat Allah menciptakan air, manusia bisa bikin ini, bisa bikin itu, kan gitu. Nah, kan itu. Kemudian apa? Akibatnya Allah bikin udara, oksigen, manusia bisa menciptakan ini dan itu, kan gitu. Ya. Nah, artinya yang disebut sebagai yujidu biha wa yu'dimu di sini bahwa Allah mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu itu pada level hakikatnya. Nah, kalau manusia itu bukan pada level hakikatnya. Kan gitu. Dokter bisa menyembuhkan manusia, bisa. Ya, yang tadinya kritis bisa kembali hidup, bisa. Tapi pertanyaannya, apakah pada hakikatnya dokter yang menghidupkan, dokter yang menyembuhkan? Tidak kan? Nah, iya. Oh, karena dia makan obat. Oke, obat terbuat dari apa? Bahan-bahan herbal, bahan-bahan alami. Bahan alaminya ditemukan di mana? Oh, di alam. Lalu alam siapa yang menciptakan? Allah, kan gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi manusia memang satu sisi dia memiliki kekuasaan untuk bikin ini, bikin itu, atau meniadakan ini, meniadakan itu. Tapi sesuatu yang dibuat oleh manusia, sesuatu yang ditiadakan oleh manusia, itu bukan pada level hakikatnya. Ya, ada orang membunuh orang misalnya, lalu orang itu mati. Ya, orang ketika mati hilang nggak orangnya? Hilang kan? Tapi apakah hakikatnya dia hilang? Ditiadakan sama manusia? Kan enggak. Ketika mati, yang mati apanya? Jasad, jasadnya, ruhnya kemana? Kan tidak hilang kan? Nah itu. Ya, artinya manusia memang punya kekuasaan untuk mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, tapi bukan pada level hakikatnya. Itu seperti itu. Beda dengan sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam Quran dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu qadirun maha kuasa. Oke, lanjut. Sifat yang ke-8. Al-iradatu. Ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kudroh itu kekuasaan, irodah itu apa? Kehendak. Ya. Jadi kalau diterjemahkan, lebih enaknya kita memaknai al-kudrotu itu kemahakuasaannya Allah. Tapi kalau al-irodah adalah kehendaknya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iradatu, kehendak. Kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah. Wahia, dan ia, maksudnya sifat iradah adalah sifatun sifat. Sifatun sifat qadimatun yang terdahulu,
tadi ya yang sudah saya jelaskan terdahulu tuh maksudnya sifat ini bukan baru muncul belakangan, tapi sudah ada dari dulu sejak keberadaannya zatnya Allah. Wahia dan ia sifat iradah, sifatun sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap. Ya, tetap itu maksudnya tadi ya, bahwa tidak akan pernah berubah atau tidak akan pernah hilang. Bidzatihi terhadap zatnya Allah Ta'ala. Jadi sama, sifat iradah itu, sifat Allah itu bisa berkehendak, bisa ini, bisa itu, ya, bisa menciptakan ini, menciptakan itu, mengatur ini dan itu. Sifatnya itu adalah sifat yang qadimatun terdahulu, bukan sifat yang baru ada atau muncul belakangan. Qaimatun tetap nggak akan pernah berubah dan tidak akan pernah hilang. Bidatihi, ya, bersamaan dengan zatnya Allah Ta'ala. Yukhassisu biha, yukhassisu Allah menentukan, yukhassisu Allah menentukan biha dengannya, dengan sifat iradah maksudnya. Haknya kembali kepada al-iradatu. Yukhassisu menentukan, ya Allah menentukan biha dengan sifat iradah. Al-mumkina kemungkinan sesuatu, al-mumkina kemungkinan sesuatu. Biba'di terhadap sebahagian, biba'di terhadap sebagian, maya juzu dari apa yang mungkin, maya juzu dari apa yang mungkin, alaihi atasnya. Jadi sifat irodahnya Allah itu maksudnya adalah bahwa Allah itu berkehendak. Untuk apa? Untuk menentukan kemungkinan-kemungkinan terhadap segala sesuatu. Ya, misalnya begini, ada orang begini, mungkin nggak saya jadi orang kaya? Mungkin. Mungkin nggak saya jadi CEO? Mungkin saja. Ya boleh. Ya, tiba-tiba dikali sekretaris, nemu bongkahan emas, enggak, sekontainer gitu ya boleh. Mungkin saja. Mungkin nggak saya bisa begini? Mungkin. Mungkin nggak saya bisa begitu? Mungkin. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu berdasarkan kepada sifat irodahnya Allah. Ya. Jadi tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin. Yamhullahu ma yasha wa yushbit. Ya. Bahwa Allah itu berkehendak untuk menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu boleh. Cuman biasanya manusia diberi kesadaran untuk apa? Untuk kemudian mengukur kemampuan dirinya. Ya, kan nggak mungkin tiba-tiba Mul bilang, mungkin nggak ya? Saya nih mukanya kayak opa-opa Korea. Nah, itu udah mustahil tuh Mul. Mustahil tuh begitu tuh ya. Atau mungkin nggak saya kira-kira bisa jadi wakil presiden Republik Indonesia gantiin Gibran misalnya. Nah, itu tuh udah mustahil tuh. Ya, artinya apa? Meskipun Allah punya sifat irodah, Allah punya sifat berkehendak untuk kemudian menentukan kemungkinan-kemungkinan atas sesuatu, tapi kadang-kadang itu realistis saja. Saya pernah dengar tuh, ada salah seorang psikolog ya, dia tuh pernah mengatakan begini, segala sesuatu yang kita doakan hari ini, atau segala sesuatu yang kita bayangkan hari ini, itu adalah sesuatu yang akan Allah hadirkan di masa yang akan datang. Jadi keinginan kuat kita, ya himmah kita, keinginan kuat kita terhadap sesuatu, sampai sesuatu yang kita inginkan tuh kepikiran terus, kemudian terucap dalam doa, kemudian terfikirkan dalam pikiran kita, itu adalah tanda bahwa sesuatu itu akan Allah hadirkan di masa yang akan datang. Ya, begitu. Ya, jadi di masa yang akan datang kita jadi apa, dapat apa, itu di antara cirinya adalah bahwa sesuatu itu sekarang itu terpikirkan oleh kita dan kita punya perasaan yang menggebu-gebu untuk kemudian mendapatkan sesuatu itu. Nah, itu seperti itu.
Ya. Dan itu semuanya mungkin untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang punya sifat al-irodah, yang maha menetapkan kemungkinan-kemungkinan atas segala sesuatu. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, sifat irodah ini kan membuat kita jadi berpikir positif bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, latar belakang apapun kita, dalam kondisi apapun kita, keluarga kita, status ekonomi kita, status sosial kita, tapi karena Allah tuh punya sifat irodah, punya sifat di mana bisa menetapkan kemungkinan-kemungkinan atas segala sesuatu, kita jadi kemudian optimis bahwa oh saya bisa kok seperti itu, saya bisa jadi seperti itu, saya bisa jadi ini jadi itu. Kenapa? Karena saya punya Tuhan di mana Tuhan saya bisa mengabulkan setiap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, itu seperti itu. Itu artinya apa? Artinya sifat irodah itu tadi dia itu memberi semacam apa? Motivasi buat kita. Begitu. Makanya kan gitu loh. Sebetulnya gini. Kenapa di peradaban-peradaban barat, di negara-negara barat, kamu sering nggak kalau buka berita tuh ada orang bunuh diri? Paling banyak di mana? Di Jepang lah misalnya. Jepang, Korea, Cina misalnya. Ya, bahkan pada hal-hal yang sepele saja mereka bunuh diri. Ya, dan itu kasusnya banyak sekali. Padahal kalau ditanya apakah mereka-mereka itu tidak tinggal di negara maju? Ya, mereka tinggal di negara maju. Apakah mereka bukan orang-orang yang cerdas? Orang-orang yang cerdas, orang-orang pinter. Ya, tapi kenapa mereka bisa sedepresi itu bahkan sampai bunuh diri? Kenapa? Karena mereka itu tidak punya tidak punya semangat dalam dirinya untuk memikirkan sesuatu di luar jangkauan nalarnya, di luar jangkauan akalnya, sehingga kemudian ketika sesuatu itu mereka pikirkan sudah mentok di akalnya, maka yang terjadi adalah tadi. Mereka mulai kehilangan sisi kemanusiaannya, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena mereka nggak punya tempat untuk bersandar. Mereka kemudian nggak diberikan pemahaman bahwa ada sesuatu yang melampaui kehendak kita sebagai manusia, ada sesuatu yang melampaui kekuasaan kita sebagai manusia. Gitu. Ya. Jadi berimannya kita pada Allah pada hari akhir, ya, yang sifatnya goib itu untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa ketika kita gagal pada persoalan-persoalan keduniaan, kita masih punya motivasi. Kita diberi motivasi oleh Allah untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih utama daripada itu semua. Nah, orang-orang yang depresi lalu bunuh diri adalah orang-orang yang mereka sudah kehilangan motivasinya. Ya, sudah kehilangan motivasinya mereka. Ya, kenapa? Karena ketika gagal urusan dunia, ya udah seakan-akan hidupnya selesai. Ya, padahal kita sebagai orang beragama kan tidak seperti itu. Kita disuruh beriman pada hal-hal yang sifatnya eksaktologi atau hal-hal yang sifatnya gaib itu, akhirat, surga, neraka itu dalam rangka untuk apa? Untuk memberi motivasi ke kita. Kan gitu. Ya, untuk memberi motivasi, untuk memberi semangat pada kita. Bahwa kita jangan mentok untuk memikirkan pada sesuatu yang sifatnya nyata-nyata saja, kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi ketika Allah punya sifat irodah, dan yang disebut sebagai iroda itu adalah yukhassisu biha al-mumkina bi ba'di ma yajuzu alai, bahwa Allah itu menetapkan kemungkinan-kemungkinan di atas segala sesuatu, itu tandanya bahwa kegagalan yang ada itu harusnya tidak membuat kita putus asa. Sebab akan banyak kemungkinan-kemungkinan yang Allah hadirkan di setiap segala sesuatu yang mungkin kita anggap mustahil. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa Allah menetapkan iroda? Supaya Allah memberikan, Allah yang hendak memberikan pesan kepada kita bahwa gini, segala sesuatu yang kamu ingin peroleh, yang ingin kamu capai, itu nggak akan pernah mungkin bisa kamu dapati hanya dengan mengandalkan kekuatan dirimu sebagai manusia. Ya, sebab ketika mengandalkan kekuatanmu sebagai seorang manusia dan itu hanya yang kamu andalkan saja, maka ketika kamu gagal, kamu akan kehilangan tempat bersandar, kamu akan kehilangan tempat di mana ada sesuatu yang lebih hebat, yang lebih besar, yang lebih berkuasa, lebih kemudian berkehendak dibanding kita sebagai manusia. Nah, kalau kita kehilangan nilai itu,
ketika kita gagal yang terjadi tadi itu depresi, stres, ujung-ujungnya bunuh diri. Kenapa? Karena kita nggak yakin atau kita nggak tahu bahwa ada sifat irodahnya tadi. Ya. Yang namanya kemungkinan itu apa sih? Kalau nggak mungkin di sini ya mungkin di sana, kan gitu. Kalau nggak mungkin di sana ya mungkin di sana, kan gitu. Nah, ketika kita berjuang untuk memperoleh sesuatu dan hanya mengandalkan diri kita dan kita anggap mungkin di sini, lalu kemudian kita gagal, yang terjadi apa? Ya tadi itu, depresi, stres, ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, wa'iyadzubillah yang seperti itu. Tapi ketika kita yakin bahwa Allah tuh punya sifat irodah, oh saya punya Tuhan yang maha keren, saya punya Tuhan yang maha asyik. Kan kalau orang-orang ma'iyah tuh, itu kan gitu tuh, di antara semboyannya tuh, Tuhan yang maha asyik. Kenapa? Karena Allah punya sifat-sifat yang ketika kita fahami sifat-sifatnya Allah, kita menjadi termotivasi hidupnya. Kita menjadi tenang hidupnya. Kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi Allah punya sifat irodah, maknanya Allah ingin mengajari kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita anggap tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Kan gitu. Ya, supaya kemudian kalau kita mengejar sesuatu, kemudian gagal mengejar sesuatu itu, bisa jadi Allah sediakan kemungkinan-kemungkinan pada tempat yang lainnya. Itu seperti itu, ya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala lahu ayatasarrafa fil qawni hasaba masyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Fahuwa, maka ia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, lahu baginya, ya, lahu baginya ayatasarrafa, ia mengatur, ayatasarrafa, ia mengatur, lahu baginya Allah Subhanahu wa taala ayatasarrafa, ia mengatur fil kauni, di dalam apa? Alam semesta, ya. Fil kauni, di dalam alam semesta atau dalam segala sesuatu yang wujud yang berada, tapi dalam alam semesta saja. Ayatasarrafa, Allah mengatur atau ia mengatur fil kauni, dalam alam semesta, hasaba masyiatihi, hasaba sesuai, hasaba sesuai, masyiatihi kehendaknya, masyiatihi kehendaknya, wa iradatihi, dan sesuai kehendaknya juga sebetulnya. Tapi apa bedanya masyiah dan iradah? Bedanya kalau masyiah itu, masyiatihi itu kehendaknya yang bersifat umum, kalau iradatihi kehendaknya yang bersifat khusus. Ya. Nah, jadi masyiah itu kehendaknya yang bersifat umum, iradah itu kehendaknya yang bersifat khusus. Hasaba sesuai, masyiatihi kehendaknya yang bersifat umum, wa iradatihi dan kehendaknya yang bersifat khusus, wa hikmatihi dan kebijaksanaannya. Wa hikmatihi dan kebijaksanaannya. Fayaja'ala, maka Allah menjadikan, fayaja'ala, maka Allah menjadikan, fayaja'ala, maka Allah menjadikan, hada tawilan, ini tinggi, hada tawilan, ini tinggi, au qasiran, ini pendek. Hada tawilan, ini panjang, au qasiran, ini pendek, au hasanan, ini bagus, au qabihan, ini jelek. Hada tawilan, ini panjang, au qasiran, ini pendek, au hasanan, atau ini bagus, au qabihan, atau ini jelek, au aliman, atau ini alim, au jahilan, atau ini bodoh. Ya, aliman cerdas, au jahilan bodoh. Ya.
Au aliman atau ini cerdas, au jahilan atau ini bodoh. Fi hadal makani tempat di dalam tempat ini. Fi hadal makani dalam tempat ini au fi ghairihi atau selainnya. Ya. Tuh. Jadi sifat irodahnya Allah itu adalah sifat di mana Allah itu menghendaki kemungkinan-kemungkinan terhadap segala sesuatu. Karenanya Allah itu menjadikan ada manusia yang tinggi, ada manusia yang pendek, ada manusia yang ganteng, ada yang manusia yang jelek. Au aliman ada yang pinter, au jahilan ada yang bodoh, ya, dan segala sesuatu. Ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin Imam Ghazali dikatakan begini nih. Fala yajri fil mulki wal malakuti qalilun aw katsirun, maka tidak ada segala sesuatu yang bergerak, yang terjadi di alam semesta ini, entah itu sedikit ataupun banyak, saghirun aw kabirun, entah itu kecil ataupun besar, khairun aw syarrun, entah itu yang terjadi sesuatu yang bagus-bagus ataupun yang buruk-buruk, naf'un aw darun, apakah yang terjadi itu sesuatu yang bermanfaat atau memudaratkan, imanun au kufrun, iman atau kufur, dan seterusnya, itu semuanya illa biqadaihi wa qadarihi. Semua yang terjadi itu berdasarkan ketetapannya dan juga berdasarkan takdirnya. Ya, nggak ada sesuatu yang baik yang kita temui dalam kehidupan, pun sesuatu yang buruk yang kita temui dalam kehidupan, yang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat sekalipun, semuanya itu tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah. Qada itu apa? Qada itu ketetapan yang tidak akan pernah bisa berubah. Itu namanya qada. Ketetapannya secara umum bahwa kita menjadi manusia, bahwa kita terlahir dari ibu dan bapak siapa, bahwa kemudian kita diberi rezeki, bahwa kemudian kita diberi kematian. Itu namanya qada, ketetapannya Allah yang bersifat umum. Tapi ada juga qadarnya Allah, takdirnya Allah. Yaitu apa? Ketetapannya Allah yang bisa dirubah. Kita bisa jadi apa? Itu bergantung pada usaha kita. Kita dapat rezeki berapa bergantung juga pada usaha kita. Ya, kita sukses apa enggak juga sama bergantung pada usaha kita. Pinter apa enggak juga sama berdasarkan pada usaha kita. Ya, jadi gitu. Ya, semua yang berlaku di alam semesta berkehendak atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa hikamihi wa masyiatihi. Berdasarkan kebijaksanaannya Allah dan juga kehendaknya Allah. Fama syaa kana. Karenanya kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, Allah jadikan sesuatu itu. Wa man lam yasha' lam yakun. Tapi kalau Allah tidak berkehendak menjadikan sesuatu, tidak jadi pula sesuatu itu. Ya, itulah yang disebut sebagai sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan begini. Lau jitama'al insanu wal jinnu wal malaikatu wasyayatinu ala ayuharriku fil alami darratan ayusakkinuha dunal iradatihi wa masyiatihi la'ajazu an dhalik. Seandainya semua manusia, semua jin, semua malaikat dan semua makhluk-makhluknya Allah di muka bumi ini, mereka itu berkumpul untuk menggerakkan alam semesta ini darrotan, meskipun hanya sejengkal saja bergeraknya, ya, atau kemudian mendiamkan alam semesta meskipun hanya sejengkal saja, ya, la ajazu an dzalik, enggak akan pernah mampu untuk menggerakkan itu semuanya. Ya. Dulu pernah ada kisah ketika Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu kan punya kerajaan yang besar sekali. Lalu kemudian Nabi Sulaiman itu karena seluruh dunia ada di genggamannya, menjadi raja yang besar. Lalu suatu saat Nabi Sulaiman itu pernah meminta kepada Allah untuk apa? Untuk memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, khususnya ikan-ikan yang ada di laut. Ya, kenapa? Karena Nabi Sulaiman merasa bahwa dia sudah punya segala-galanya. Lalu sama Allah dikehendaki, oh kalau gitu ya udah, saya dalam waktu sehari saya berhenti untuk memberikan nikmat makhluk-makhlukku. Lalu kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh makanan-makanannya itu sampai berjejer tuh kendaraan-kendaraannya.
Ketika ngasih makan kepada ikan-ikan di laut itu setengah sudah mau habis, makanan yang dikumpulkan sebanyak itu baru ikan-ikan di pinggiran lautnya saja. Baru ikan-ikan kecilnya saja. Tapi seluruh persediaan makan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman itu sudah habis semua. Dan itu baru ikan-ikan yang ada di pinggirnya saja itu. Ikan-ikan kecil, belum ikan-ikan yang di tengah lautan segala macam. Dari situlah kemudian beliau sadar bahwa tidak ada sama sekali bandingan kekuasaannya Allah dengan kekuasaan-kekuasaan makhluknya. Ya. Ketika beliau mau memberi makan makhluknya Allah, baru ikan saja. Dan itu pun baru ada yang di ujung lautnya saja, ujung pantainya saja, itu pun sudah kemudian tidak sanggup. Ya. Itulah yang disebut sebagai sifat irodahnya Allah. Ya. Berkumpul manusia, jin dan malaikat, setan sekalipun nggak akan pernah bisa menggerakkan alam semesta ini meskipun hanya sejengkal saja, atau menghentikan alam semesta meskipun hanya sebentar saja, itu nggak akan pernah bisa. Ya, nah disinilah kemudian Allah ingin mengajari kita tentang sifat kesadaran bahwa kita tuh nggak mampu untuk berbuat apa-apa gitu. Kalau bukan karena pertolongannya Allah, gitu. Bahkan untuk berbuat ketaatan sekalipun kita nggak mampu. Untuk rajin sholat, untuk berdoa pada Allah, untuk rajin beribadah, rajin apapun, itu nggak akan pernah bisa. Kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya saya heran kalau ada orang-orang yang kemudian merasa dirinya kuat, merasa dirinya bisa ini, bisa itu. Seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan menjadi kesadaran untuk kita semuanya. Ya, bahwa ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih berkehendak dari manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Sama, saya akhir-akhir ini melihat di media sosial kan gitu. Dihebohkan dengan adanya file episten itu ya. Gitu. Lalu kemudian orang merasa bahwa oh dunia sebentar lagi sudah kiamat selesai. Bahwa ternyata ada yang mengontrol dunia ini semuanya. Tapi kalau kita percaya bahwa Allah itu punya sifat irodah, sebagaimana tadi kita bahas bahwa segala sesuatu itu kecil bagi Allah dan semua ada di genggamannya. Seberkuasa apapun manusia, tetap saja sejengkal mereka menggerakkan alam semesta nggak akan pernah mampu, atau menghentikan alam semesta sebentar saja nggak akan pernah mampu. Ya. Meskipun kemudian orang-orang Barat sana dengan teori-teori konspirasinya mampu mengontrol manusia ini dan itu, tetap saja. Bagi kita orang-orang yang beriman, semuanya tetap berada di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terjadi semua kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Ya, itu menjadi pegangan kita tuh. Faman syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Ya. Nih, kamu apalin tuh. Faman syaa kana. Faman syaa kana. Wa man lam yasha lam yakun. Wa man lam yasha lam yakun. Lam yakun. Ya. Faman syaa kana. Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka sesuatu itu terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Tapi kalau Allah nggak berkehendak terhadap sesuatu, nggak akan terjadi juga sesuatu itu. Ya. Nah, ini adalah sesuatu, ini sebenarnya dalam hadis Nabi ada itu. Ya. Yang menjadi pegangan kita sebagai manusia atas segala sesuatu yang terjadi di semesta ini. Ya. Entah itu terjadi pada diri kita sendiri atau terjadi pada siapapun. Ya. Maka motivasi kita adalah fama
Fama syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Kok faman sih? Bukan faman. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Salah itu. Fama, bukan faman ya. Salah ya. Kalau faman itu malah menjadi subjek itu. Ya. Fama. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Ini hal yang harusnya menjadi pedoman kita dalam hidup. Bahwa segala sesuatu kalau Allah kehendaki ada dan terjadi ya terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki terjadi ya tidak akan terjadi. Semua itu berdasarkan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Maulaya salli wa salim daiman abadan. Yang hafalan sudah Allah. Alal habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi ta'atuhu likulli hawli bina ahwalil muqaddimin ya Rabbi bil Mustafa balik sidana wa ghafir lana ya wasi'al karamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.